Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamabad. Tulaba tulibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung kembali pelajaran kita. Dan kita sampai sekarang di akhir bab 16. Ya, di perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Langsung saja. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Qala Abul Abbas. Berkata Abul Abbas. Beliau adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibni Abdissalam Ibni Taimiyah Al-Imamul Masyhur Sahibul Musannafatil Mufidah. Beliau memiliki banyak kitab yang sangat bermanfaat. Kanat wafatuhu sanata 728 hijriyatan rahimahullah. Dan beliau meninggalnya tahun 728 hijriyah. Beliau mengatakan, nafallahu amma siwahu, Allah menafikan dari selainnya, kullama yata'allaku bihil musyrikun, segala perkara yang kaum musyrikin bergantung kepadanya. Fanafa, maka Allah menafikan an yakuna li ghairihi mulkun, ada selain Allah itu yang memiliki kekuasaan, maka Allah nafikan itu. Au qistun minhu, au qistun ay nasibun, atau bagian dari kekuasaan itu. Au yakunu aunanillah, dan Allah juga menafikan bahwa tidak ada penolong bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah menafikan 3 perkara ini. Nah, yang sebelumnya kan kita bahas sesuatu yang diminta itu memiliki 4 kriteria kan. Nah, di sini Syekhul Islam mempertajamnya, ya, bahwa harusnya yang berhak untuk diminta itu kan yang memiliki kekuasaan atau memiliki bagian dari kekuasaan itu, ya, atau jadi penolong bagi yang memiliki kekuasaan itu, ya. Maka Allah nafikan semua itu. Nah, semua itu dari apa yang digantungi oleh orang-orang musyrikin. Walam yabqa illa syafa'ah, dan tidak tersisa kecuali syafaat, ya. Nah, fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabbu. Maka Allah menjelaskan di Al-Quran bahwa syafaat itu tidak bermanfaat pula kecuali bagi orang yang telah diberi izin oleh Allah baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi. Fahadhihi syafa'atu, maka syafaat ini, allati yadhunnuhal musyrikun, yang dikira oleh orang-orang musyrikin, hiya manfiyatun yaumal qiyamati. Syafaat seperti yang dikira oleh orang-orang musyrikin ini manfiyatun, tidak ada di hari kiamat besok. Ya, lihat maksudnya, allati yatlubunaha min ghairillahi minal andad. Syafaat yang dikira musyrikin itu adalah syafaat yang diminta oleh orang-orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, yang mereka sembah, mereka mendekatkan diri kepadanya. Nah, kata Syekhul Islam, ya, syafaat seperti ini besok di akhirat tidak ada. Kamanaha Al-Quran, sebagaimana Al-Quran melarang, ya, siapapun orang untuk meminta syafaat kepada selain Allah, apalagi orangnya itu orang yang tidak Allah ridhoi. Nah, jelas ya. Ini Syekhul Islam tuh menyimpulkan dari dalil di atas ini. Ya, beliau mengatakan bahwa di hari kiamat tuh tidak ada tuh syafaat seperti yang dikira oleh orang musyrikin itu. Kemudian beliau melanjutkan, wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengabarkan, fi hadits tsabit fi sahihain wa ghairihima min hadits syafaat, ya, di hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya, dalam hadis-hadis yang berisi tentang syafaat, ya, Nabi mengabarkan annahu ya'ti, bahwa besok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayasjudu, kemudian Nabi bersujud li rabbihi, kepada Allah taala. Wa yahmaduhu, kemudian Nabi memuji Allah taala. La yabda'u bisyafaati awalan, dan Nabi tidak langsung minta syafaat. Jadi Nabi sujud dulu, memuji Allah dulu, tidak langsung ujuk-ujuk minta syafaat. Thumma yuqalu lahu, kemudian,
Ya. Dikatakan kepada Nabi, ya Allah menjawab, ini hadisnya panjang sekali. Tapi Syekhul Islam ringkaskan begitu maksudnya. Ya, akhirnya Allah mengatakan irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Wa qul yusma, katakan engkau akan didengar. Was'al tu'ta, mintalah kau akan diberi. Washfa' tu syafa', dan berilah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Hadisnya ini akhrajahul Bukhari, ini panjangnya hadisnya itu. Ya, yang di situ dikisahkan Nabi memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah disampaikan di dunia. Nah, ya, jadi jelas ya besok di hari kiamat syafaat Nabi itu ada. Ya. Tapi tidak sesuai dengan prasangkaan orang-orang musyrikin yang mereka seolah-olah bebas minta syafaat kepada siapapun begitu. Ya, dan ini pun Nabi pun tidak langsung ketemu Allah minta syafaat enggak. Tapi Nabi sujud dulu memuji Allah dulu dan terakhirnya Allah jawab dengan jawaban ini. Paham ya? Taib. Kemudian waqala Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan, man as'adun nasi bi syafa'atika, bertanya kepada Nabi, ya, Abu Hurairah ay fil hadits alladzi rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i an Abi Hurairah, ya. Abu Hurairah bertanya, man as'adun nasi bi syafa'atika, siapa orang yang paling bahagia, aktsaruhum sa'adatan biha, orang yang paling bahagia dengan syafaatmu wahai Nabi. Qala, maka Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, siapa yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ihtirazun minal munafiqil ladzi yaqulunaha bilisani faqat, ya, sebagai penjagaan dari berhati-hatian dari sikap kemunafikan, yang mana orang munafik itu hanya ngomong dengan lisannya saja, ya, tidak ikhlas dari dalam hatinya. Maka orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi ini adalah apa? Orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ya. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, fatilka syafa'atu, maka syafaat tersebut li ahlil ikhlasi biidnillah, ya, maka akan diberikan kepada orang yang ikhlas tadi, yang menjauhkan diri dari kemunafikan, kesyirikan, ya, kebid'ahan dan semacamnya. Ya, akan diberikan pada orang-orang ikhlas biidnillah, dengan izin Allah Ta'ala, orang yang mengikhlaskan diri dari kesyirikan, yang bebas dari kesyirikan. Wala takunu liman asyraka billah, dan syafaat itu tidak akan mungkin diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah. Fahaqiqatuhu, maka hakikatnya, annallaha subhanahu huwallazi yatafaddalu ala ahlil ikhlasi, maka pada hakikatnya, ini tolong kasih garis bawah nih ya. Maksudnya apa hakikat di sini? Hakikatul amri fi bayani syafaati sahihati la kama yadunuhul musyrikun, ya. Hakikat perkara yang benar, yang sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil yang berbicara tentang syafaat yang benar, bukan sebagaimana prasangkanya orang-orang musyrikin. Nah, ini yang benar, ya. Hakikat dari syafaat tersebut adalah Allah lah yang memberikan keutamaan kepada orang-orang ahli ikhlas ini, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah ini, ya. Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man udhina lahu an yashfa'a, sampai sini garis bawahnya, ya. Maka orang-orang yang ikhlas ini, yang tidak berbuat syirik ini, maka mereka berhak untuk meminta, ya, kepada orang-orang yang akan mereka beri syafaat itu dengan perantara doa, ya, bagi orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat ini. Jadi mereka dengan buah dari ketauhidan mereka, Allah berikan kepada mereka apa? Kebolehan untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang mereka pilih atas kehendak Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikatnya. Nah, liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud, ya, agar memuliakan, ya, Nabi secara khusus, ya, karena nanti ketika kita bicara syafaat ada dua kan, yang secara khusus untuk Nabi dan umum untuk semua makhluk, nanti akan dijelaskan di bawah, ya, untuk memuliakan Nabi secara khusus, ya, dan memberikan Nabi maqamal mahmud, ya, yang maknanya maqamal mahmud alladzi yahmaduhu fil khalaiqi ya, kulluhum, ya, tempat yang terpuji maksudnya adalah kedudukan yang dipuji oleh seluruh makhluk. Nah, fasyafa'atul lati nafahal Qur'an, maka beliau melanjutkan, syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an,
maka nafiha syirkun. Ini tolong kasih garis bawah. Adalah manakala dalam pembicaraan syafaat itu ada kesyirikan. Jadi itu pasti dinafikan oleh Quran. Syafaat yang ada kesyirikannya pasti itu dinafikan. Walihada, oleh sebab itu athbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadi'. Oleh sebab itu Allah menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah di beberapa tempat. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid, dan Nabi telah menerangkan bahwa syafaat itu tidaklah akan diberikan kecuali kepada orang bertauhid dan ikhlas yang murni, yang terbebas dari segala kesyirikan. Intaha kalamuhu. Ya, selesai perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa maksud dari perkataan beliau ini akan kita bahas lebih lagi. Maksudul mu'allif min siyaqi kalami Syekhul Islam huna. Maksud beliau membawakan perkataan Syekhul Islam di sini, ana fihi syarhan wa tafsiran lima fi hadzal babi minal ayat. Bahwa di dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ada penjelasan dan tafsir dari apa yang sedang kita bahas di bab ini, dari ayat-ayat tentang syafaat ini. Fihi, maka di dalam perkataan Syekhul Islam itu yang pertama, sifatus syafaatil manfiyati wa sifatus syafaatil muthbattati. Adanya pensifatan bahwa syafaat itu ada yang dinafikan dan ada yang ditetapkan. Kapan syafaat itu dinafikan? Ketika mengandung kesyirikan. Kapan syafaat itu ada? Ketika diberikan izin oleh Allah bagi orang yang bertauhid. Jelas ya. Jadi syafaat itu ada dua sisi nih. Ya, ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. Kasih ini poin pertama dulu. Lalu yang kedua, ya, dzikru syafaatil kubro, penyebutan adanya syafaat kubro, wahiyal maqamul mahmud, yaitu kedudukan yang dipuji ini. Wa madza yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yu'dzana lahu fiha. Dan di dalam isyarat Syekhul Islam dalam perkataan beliau di atas tadi, ada isyarat apa yang dilakukan Nabi sehingga Nabi diberi izin untuk memberikan syafaat itu, ya. Jadi syafaat kubra bagi Nabi Muhammad ini ada. Lalu yang ketiga, anna as'adan nasi bi syafaati ahlul iman. Bahwa orang yang paling bahagia dengan syafaat ini adalah orang yang beriman. Ya, faedah. Ya. Lahu, ini lanjutnya. Tapi ini kita tambahkan sedikit ya, bahwa tidak perlu repot-repot golek syafaat seperti orang yang musyrik itu, yang mana mereka berkata harus begini, harus begitu dan sebagainya. Tidak perlu. Tapi kita ini perlunya mengikhlaskan tauhid kita, membenarkan ibadah kita kepada Allah, maka otomatis insya Allah kita akan dapat syafaat secara sendirinya. Dipahami ya? Nah, faedah yang kita bisa tambahkan ya, dari kalimat Syekh Fauzan di sini, lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa'in minasy-syafa'ah. Nabi memiliki 6 syafaat besok di hari kiamat. Yang pertama, al-ula, al-awwal, syafaatul kubro, kasih garis bawah, syafaat kubro, allati yahtassu biha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad saja. Wa hiya syafaatu li ahlil mauqif, yaitu syafaat Nabi untuk penduduk, untuk seluruh makhluk yang saat itu sedang menunggu di padang mahsyar, menunggu untuk ditegakkannya hisab. Liyafsilallahu bainahum wa yarhamuhum min maqamihim, nah, wa yuriyahum, ya, min maqamihim fil mauqif, ya. Untuk apa? Agar Allah menetapkan bagi mereka, Allah memutuskan bagi mereka apa yang Allah Ta'ala akan tegakkannya, itu hisab. Dan agar mereka, ya, penduduk yang semua makhluk yang menunggu di padang mahsyar itu bisa beristirahat, ya, dari tempat mereka, di tempat berdiri mereka itu. Karena memang dalam dalil-dalil yang lainnya disebutkan keadaan bahwa orang di padang mahsyar itu menunggu sangat lama, ya, menunggu sangat lama dalam keadaan tidak memakai baju, ya, tidak berkhitan, ya. Nah, sampai Aisyah bertanya, apakah tidak saling lihat satu dan yang lainnya? Maka Nabi mengatakan, ya, perkara saat itu jauh lebih besar sehingga orang itu sibuk mengingat, mengurusi, dan matahari didekatkan sejauh 1 mil, maka
situasinya sangat mencekam dalam keadaan yang sangat lama sekali, ya maka mereka ya nanti manusia akan meminta untuk ditegakkannya hisab tersebut kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW yang akan meminta pada Allah untuk menegakkan hisab tersebut. Dan itulah dinamakan dengan syafaatul kubra. Yang kedua, syafa'atuhu li ahlil jannati hatta yadkhuluha. Syafaat Nabi kepada penduduk surga sehingga penduduk surga bisa memasuki surga. Jadi untuk memasuki surga nanti ya. Yang ketiga, syafa'atu liqaumin minal usati istaujabu dukhulan nar an la yadkhuluha. Syafaat Nabi kepada kaum dari kalangan pelaku maksiat yang seharusnya mereka masuk neraka agar tidak masuk neraka. Jadi nanti diselamatkan. Lalu yang keempat, asy-syafa'atu fi qaumin minal usati dakhalun nar an yakhruju minha. Syafaat Nabi bagi orang yang telah tercemplung masuk neraka dari kalangan orang-orang ahli maksiat, ya agar bisa keluar dari neraka itu. Dan nanti ya, ada kisah Jahanamiyun ya, ex penduduk jahanam, ya, bagaimana mereka disiksa dulu sampai nanti akhirnya dikeluarkan. Lalu yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannati li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafaat Nabi bagi kaum di penduduk surga ya untuk menambah balasan mereka dan mengangkat derajat mereka. Yang keenam, syafaat beliau kepada pamannya secara khusus yaitu Abu Thalib untuk diringankan azabnya di neraka. Ya, yang dikisahkan dalam hadis yang lain bahwa dipakaikan sendal di kakinya, otaknya mendidih. Ya. Itulah ya syafaat Nabi SAW ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di surga. Dan disebutkan oleh para ulama yang khusus dimiliki oleh Nabi itu 6 ini ya, dan ada yang dimiliki oleh selain Nabi ya. Jadi kalangan orang-orang beriman yang khusus bagi Nabi ya 6 ini, terlebih lagi 3 ini ya. Yang pertama syafaatul kubro, yang kedua syafaat penduduk surga bisa masuk surga, dan yang ketiga syafaat bagi Abu Thalib ini. Nah, adapun 3 yang lain itu Nabi memilikinya, orang yang beriman juga memilikinya. Jadi ini ya yang setiap orang beriman insya Allah Ta'ala bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Tapi yang 3 ini hanya khusus untuk Nabi SAW. Paham ya? Dan Nabi bisa memiliki 6-6-nya. Tapi manusia kita ya, orang yang bertanya hanya 3 ini, tidak bisa yang 3 khusus untuk Nabi itu. Nah, demikian yang kita bisa bahas. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.